Anda kalau mau ngomong Ya, duluan kita gitu mau ya. dengan awan. Ya, Bang. Ini Ya, silakan Anda mau bertanya duluan, Bang. Nanti kita gantian nanya, oke? oke. Bolehkah saya bisa izin saya bisa tanya? Ini Silakan. masalahnya Abang biasa saya kan selalu nonton Abang. Mm-mm, Kadang-kadang Abang ngomong tuh kan kadang-kadang bilang Tuhannya Kristus itu bilang begini begini itu yang saya bilang. Saya rasa itu mm-mm. Tuhan itu kita sama satu saja, satu tujuan saja. Halo? Jadi kalau merasa saya seperti apa ya? Kita hidup ini kan sama, semua sama. Percaya itu kan satu Tuhan, semua satu tujuan. Hanya beda dia punya doanya saja. Baik, Bang. Saya jawab sedikit ya, sebelum Abang lanjut. Bang, kalau Anda katakan Tuhan kita satu, ya, saya itu Ya, sepakat. Tuhan kita ya. satu, saya sepakat. Tetapi kalau Anda katakan Tuhan kita sama, wah, enggak. Beda. Tuhan itu kita Beda, sama. beda gitu. Kalau Tuhan kita satu, saya sepakat. Tapi Ya, kalau Tuhan kita itu Tuhan satu. kita sama, saya nggak sepakat gitu. Tidak, Tuhan itu satu. Kita semua kan doa Hmm. itu kan tujuannya satu saja. Ya, kalau Tuhan itu satu, saya sepakat. Tapi Tuhan yang seperti apa gitu? Seperti kakak juga Yang satu doanya kan itu. untuk doa kepada Tuhan. Seperti kami yang Katolik juga doanya kan untuk Tuhan juga. Gini Bang, kita pahami Tuhan yang satu ini. Ya, Tuhan yang satu ini. Bagaimana para nabi itu kan memahami Tuhan itu seperti apa, yang mereka sembah seperti apa. Kan kayak gitu. Para nabi yang menjelaskan kepada kita Tuhan itu seperti apa. Kalaunya Tuhan Abang ya menjelma menjadi manusia, itu beda. Nggak sama dengan Tuhannya umat yang lain. Yahudi beda, Islam beda, Hindu beda, terus juga Buddha beda gitu. Ya, Nggak semua sama. agama itu memang beda. Agama itu semua beda. Tapi Hmm. hanya Tuhan kan ciptakan bumi dengan langit ini kan kita semua itu hidup di dunia ini kan kita semua hidup itu kan di tanah semua. Nah gini Bang, kalau Tuhan kita itu beda, maka Tuhan yang benar seperti apa? Maka kita lihat para nabi menjabarkan. Adakah para nabi menjabarkan Tuhan akan menjadi manusia? Ya memang Tuhan tuh ciptakan manusia ya. Iya, ada nggak dia akan menjelma jadi manusia? Ya ada, ada. Nabi siapa ngajarin kayak gitu? Maka Nabi ya mana boleh yang ada yang ngajarin manusia. Tuhan akan menjelma jadi manusia tuh Nabi mana, Bang? Eh, Tuhan eh. Yesus lah. Lah, beda. Yang sebelum Yesus aja kita ambil. Nabi mana yang mengajarkan Tuhan akan menjadi Kami yang manusia? Katolik ini kan Tuhan tuh bilang tiga menjadikan satu. Nah, itu juga, Bang. Tuh, Nabi mana yang mengajarkan bahwa Tuhan itu tiga dalam satu? Tuh Nabi mana itu? Gak ada. Para Nabi itu mengajarkan Tuhan tiga dalam satu dan akan menjadi manusia. Gak ada. Ini kan Tuhan itu kan dia sudah seperti titipan kasih di ini Tuhan Yesus untuk layani kami, layani kita di dunia. Ada dosa-dosa dong dia yang hapus semua. Bang, Tuhan kan sudah kasih pemerintah untuk sorry, Bang. dia. Penonton tuh banyak protes, suara Anda kecil katanya. Kalau saya dengarnya jelas sih. Nggak tahu kenapa penonton Ya itu kecil jaringan suaranya. masalah di Timur Leste kan jaringannya kurang bagus Bang. Hujan. Jadi Mm-mm. Ya gini Bang, ya kalau para suaranya nabi, kurang bagus ya. Bang, Anda buka kitab Anda, bagaimana Yesus mengatakan Tuhan itu seperti apa? Coba Anda lihat di kitab Anda, kata Yesus, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Gak ada Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita tiga dalam satu." Gak ada. Tapi dia dalam Yesus juga bahasa Arab itu mengatakan, Bang, Yesus juga mengajarkan, kata Yesus, ya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan melihat rupanya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Tuhan itu kata Yesus kagak kelihatan. Ya, lalu dari mana Tuhan bisa menjelma jadi manusia kayak gitu? itu kan dari
dari awal Ah? sebelum kita hidup kan dari awalnya udah percaya sama Tuhan. Jadi kita turunan yang kita yang hidup juga kita ya, orang sudah bilang oh Tuhan ada ya kita harus bilang Tuhannya ada. Ya Tuhan ada, tapi tidak ada menjelma jadi manusia dan tidak ada tiga dalam satu. Tapi Gitu. di doa kan begitu. Artinya gini, itu adalah bikinan manusia yang di luar ajaran para nabi. Berarti kalau keyakinan Anda kayak gitu. Coba aja kayak gini bang, ya coba kita pikir. Zaman Abraham, Tuhannya kagak kelihatan. Manusia yang lihat Tuhan, manusia itu akan mati. Di zaman Musa, Tuhan kagak kelihatan. Manusia yang melihat Tuhan, manusia itu akan mati. Tiba-tiba di zaman Yesus ya, Tuhannya jadi manusia. Manusia lihat Tuhan. Bukan manusianya yang mati bang, tapi Tuhannya yang mati. Apa dibolak-balik kayak gitu? Zaman Musa, manusia lihat Tuhan, manusia akan mati. Di zaman Yesus, ya, manusia lihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, Tuhannya yang mati. Macam mana tuh? Mikirlah. Kan bertentangan kebalikannya dari ajaran para nabi gitu loh. Hah? Tuhannya kan mati kan hidup kembali. Ya iya, Tuhan mana yang bisa mati? Aneh-aneh aja. Tuhan Orang manusia lihat Tuhan, manusia yang mati. Ini enggak. Manusia lihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Apa coba? Mikirlah di situ, Bang. Bunda. Ya, Ya, berarti silakan Uni. Abang Putra. Berikan ininya. Ya. Saya Penjelasannya. mau ngobrol sama Bang Putra. Berarti Bang Putra mengakui kalau Tuhan Abang pernah mati. Iya, tapi mati tapi hidup kembali. Ya, berarti Tuhan Anda tidak kekal ya? Iya, Tidak kekal. iya tidak kekal. Oh, kalau Tuhan Bapak pernah mati nggak? Iya, tidak kekal, Bang. Pernah Jujur mati, kali kau, Bang. kembali. Nggak, ini Anda serius punya Tuhan yang tidak kekal nih. Iya, saya serius. Nah, Tuhan Anda yang tidak kekal ini semua Tuhan ya, ketiga-tiganya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus sama-sama semua tidak kekal ya. Ya itu Tuhan semua ya, tidak kekal. Tiga-tiganya Tuhan. Iya, Tiga-tiganya tidak kekal. iya. Tiga-tiganya mati. Tiga-tiganya mati tapi hidup kembali. Tiga-tiganya mati terus hidup Tiga-tiganya lagi. mati. Tuhan itu tiga menjadikan satu. Iya, intinya Tuhan Anda ketiga-tiganya mati dan terus bangkit lagi. Ya, bangkit lagi. Ya pantas Anda seperti ini. Ya, pantas. Ya. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Itu yang Kalau saya sih pertanyaan. sudah selesai ya. Bagi saya ini klip yang sangat bagus untuk di teman-teman, bagus loh untuk di apa namanya di record, disampaikan, disebarkan ke seluruh alam semesta bahwa ada saudara kita yang mempercayai Tuhannya tiga-tiganya pernah mati dan bangkit dan Tuhannya tidak kekal ya, tidak kekal Ya. sama sekali. Oke. Dan masih layak dikatakan sebagai Tuhan, Tuhan yang tidak kekal ini. Kita kan udah doa seperti ya ajaran agama ya, kita harus ikutin aja. Ya, Anda berdoa kepada Tuhan Anda. Tuhan Anda kan pernah mati. Dia pernah Iya. tidur di atas perahu. Dari mana Anda tahu doa Anda didengarkan? Jangan-jangan pas Anda lagi berdoa, dia lagi tidur. Loh, dia pernah mati kok, apalagi tidur. Anda pernah dengar Yesus ketiduran di perahu kan? Nah, ketika Iya. Anda berdoa, dari mana Anda yakin doa Anda didengarkan sementara Tuhan Anda itu pernah mati dan juga pernah tidur? Bisa jadi ketika Anda berdoa, dia lagi mati. Bisa jadi dia sedang mati waktu itu. Ya, waktu Jadi itu kenapa kan berdoa dia kepada Tuhan disalib. Anda? Mati di Ya. salib. Loh, dari mana Anda tahu kalau dia sekarang lagi tidak mati? Jangan-jangan dia lagi mati sekarang. Kan suka-suka dia mau mati, mau enggak. Kan dia pernah mati, berarti bisa mati lagi dong. Ini kan dalam Alkitab. Itu kan begitu. Tuhan tuh mati. tapi Iya, bangkit pokoknya kembali. kita sudah sepakat. Kita lagi tidak mempermasalahkan. Anda sudah mengakui sendiri Tuhan Anda tiga-tiganya pernah mati dan bangkit dan Tuhan Anda tidak kekal. Kalau Ya. kami umat Islam, Abangku, ya, dalam kaidah filosofi dasar, istilah Tuhan itu adalah entitas yang tidak pernah mati, makanya dia dikatakan Iya. Tuhan. Ya, Nah, itu yang kita jadi pakai. kalau ada Tuhan yang pernah mati, maka dia tidak layak dianggap sebagai Tuhan atau tidak layak dituhankan karena dia pernah mati. Nah, sekarang mau saya tanya lebih lanjut nih.
Apa gunanya Tuhan Anda itu mati buat peradaban? Apa manfaatnya? Itu kan hapus dosa. Menghapus dosa. Maksudnya Ya. gimana nih? Maksudnya dosa siapa yang dihapus ketika dia Dosa mati? manusia lah begitu, dosa manusia. Oh, berarti ketika dia mati kita tidak berdosa lagi nih. Iya. Jadi Anda tidak berdosa Setelah lagi. dia bangkit kembali kan dia sudah hapuskan dosa kita begitu. Ya, berarti kita semua tidak berdosa lagi. Ya, kita manusia kalau bikin salah ya kita ke gereja doa saja ya. Lah terus ngapain dia mati kalau gitu? Mati kan bangkit kembali. Iya, kita kan sudah sepakat kalau itu kita tidak ada perdebatan. Yang saya tanya itu ngapain tuh? Gini loh Bang, kalau ada Tuhan yang sudahlah tidak kekal, masih dituhankan ya, oke lah itu pilihan Anda. Tapi buat apa menuhankan Tuhan yang kematiannya nggak ada gunanya gitu loh. Yang saya tanyakan tadi gunanya, buat apa dia mati? Anda bilang menghapus dosa, saya tanya lagi. Jadi kita semua sudah tidak berdosa gitu. Oh ya, Bang, mau saya tanya, Bang, Abang tadi habis sebelum naik ke sini minum apa tadi? Saya tidak minum apa-apa. Oh, bukan minum, nggak minum tua kan? Tidak, tidak. Kecubung. Kebanyakan makan pepaci. Ya. Iya. Jadi abang percaya sekali lagi nih ya, teman-teman silakan direkam ya. Tolong disiapkan rekaman kalian terbaik. Jadilah clipper terbaik buat Ustadz YouTube PI, sebarkan di TikTok kalian, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mau tanya sama abang. Ini kita tekankan ini. Apakah betul Tuhan abang ketiga-tiganya pernah mati? Iya. Dan apakah Anda meyakini bahwa Tuhan Anda bukan Tuhan yang kekal? Tidak. Oke, Tuhan Anda tidak kekal ya? Iya. Maaf, kami tidak mau menyembah Tuhan Anda karena kami nggak suka dengan Tuhan yang nggak kekal. Ngapain menyembah Tuhan yang tidak kekal ya? Oke, sepertinya kalau saya sebagai dokter kejiwaan tidak bisa menyembuhkan Anda dan saya berikan gelang ungu ya. Mungkin Ustadz Yusuf punya usaha terbaru untuk Biasa. Orangnya biasa itu kan bilangnya, agamanya begini ya. Tuhannya begini. Ah, itu kan seperti yang kita yang agamanya Bapak, Kristen, kalau di kampung saya tahu nggak nama penyakitnya apa ini, Pak? Tahu nggak penyakit apa ini namanya? penyakit Ini namanya penyakit kolera, Pak. Penyakit kolera, Pak. Penyakit. Bapak udah parah, Pak. Bapak kayaknya harus mandi garam deh. Pak, atau rambutnya dipotong itu, Pak. Yang menggumpal-gumpal itu mungkin itu yang membuat Bapak jadi begini, Pak. Bapak sadar dengan yang Bapak ucapkan rambutnya ini? tidak boleh potong. Oh. Masalahnya Nggak. Tapi saya Tapi kasihan apresiasi sekali. Uni, jujur nih ya. Apresiasi sih. Ya jujur, Jujur, berani jujur ya. Luar biasa ya Ustadz ya baru kali ini. Ini yang bisa mengobati, ini orang yang ilmunya lebih tinggi dari saya nih teman-teman. Mohon maaf saya mengecewakan teman-teman yang menonton ya. Ilmu saya tidak mumpuni untuk menyembuhkan dan mengeluarkan roh-roh yang ada dalam diri Bapak ini ya. Karena Bapak ini sudah mengakui Tuhannya ketiga-tiganya mati dan Tuhannya tidak kekal. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, tepuk tangan. Jadi gini Pak, Anda mau bertanya lagi? ya saya tanya kan biasanya saya nonton abang punya terus toh selalu abang live cerita saya selalu nonton. Saya nonton itu saya bilang coba sekat coba saya gabung dengan abang. Baik. Kan hanya ya untuk tentang agama, sayanya tidak menghina orang punya agama begitu. Masalahnya saya itu tidak suka hina orang punya agama, tidak mau bilang orang punya agama itu orang itu mau percaya di batu, percaya di kayu, mau percaya di tanah, mau percaya di langit, itu kan semua punya masing-masing. Bang, sebelum Anda lanjut boleh Bang sedikit Bang, sebelum Anda lanjut, Uniripa sedikit ya, saya kasih pengumuman dulu sama kawan-kawan kita ya. Begini ya kawan-kawan, baru saja ada masuk laporan via WhatsApp saya lihat ada yang merelay ya live streaming ini. Saat saya live streaming ya di TikTok ini ada merelay ke TikTok juga gitu. Ke TikTok juga di TikTok akun lain di jam yang sama saat saya live. Jadi kita live ini dia juga live, tapi yang di live-kannya adalah milik kita. Ini teman-teman semuanya ya saya umumkan ini adalah hal yang dilarang oleh TikTok dan juga saya akan jika ketahuan saya ya saya akan gugat dia secara perdata gitu ya.
Bisa, karena ini adalah hak cipta saya bisa mengirimkan somasi ke dia, bisa mengirimkan denda ke dia gitu ya. Karena tanpa izin ketika saya live di TikTok seperti ini, dia juga melivekan di TikToknya dia. Saya mengizinkan ya teman-teman semuanya, Anda merelay live streaming saya, ya saya izinkan, Setelah saya live, lalu Anda livekan ke YouTube, silahkan. Atau Anda livekan ke Snack Video, silahkan. Atau Anda livekan ke IG, silahkan. Atau Anda livekan ke Facebook, silahkan. Saya tidak melarang. Ya, kalaupun ada adsense-nya, itu untuk kalian. Ya, setidaknya saya berpesan kepada yang merelay, tolong nanti kalau sudah ada hasilnya, nanti bantu untuk kemaslahatan, untuk memajukan agama kita, agama Islam. Disisihkan gitu rezekinya. Selain Anda juga bersusah payah melakukan saya, membantu saya dakwah, kan gitu, ada kompensasinya buat Anda, dan ada juga sisihkan untuk kemaslahatan agama. Itu saya nggak melarang. Tetapi ketika saya live di TikTok, lalu Anda merelay di TikTok juga memakai akun Anda, ini akan saya tindak tegas melalui advokat saya, ya. Saya akan lapor kepada beliau tentang masalah hak cipta, entah disomasi nanti atau nanti akan kita denda perdata, gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi seperti itu. Tolong diperhatikan, saya nggak melarang. Boleh kok diambil ya, disebarkan live streaming saya ini, bahkan ya di YouTube atau dimanapun. Yang penting jangan sama-sama di TikTok, karena itu adalah pelanggaran menurut TikTok. Dan menurut hak cipta pun juga itu adalah sebuah pelanggaran perdata, gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, silahkan Anda livekan ke YouTube, silahkan Anda livekan ke Facebook Anda atau ke Snack Video, tapi jangan sama-sama ke TikTok. Jadi seperti itu ya, tolong diperhatikan ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Ini biasa di Timur Leste sini kan ada teman, ada yang Islam, ada yang Protestan, ada yang Prosetan, Pak. Protestan. Ada yang prosetan. Bukan bahasanya yang kurang bagus. Protestan, Pak, ya. Nggak apa-apa. Saya cuma membantu aja. Protestan. Iya. Bahasa, jadi Ya. mengerti ya. Memang orang-orang Protestan itu memang banyak yang prosetan, Pak. Karena penyalipan itu karya iblis menurut mereka, beda dengan Katolik. Lanjut Pak. Saya suka dengan Bapak ini. Beliau orang baik kayaknya ya. Kami kerja sama-sama, tapi kami tidak omong bahasa bilang tentang kau percaya sama kau punya Tuhan, saya percaya sama kau punya Tuhan. Tidak ada. Kami kerja sama. Baku lihat baik, tidak bilang kau agama begini, kau habis makan Ya, siang, intinya dia doa dia punya, kita doa kita punya. Tidak intinya ada. Bapak orang baik. Pak, saya potong sedikit nih ya. Saya mengapresiasi Bapak, saya anggap baik. Baik itu belum tentu benar ya, Pak. Iya. Dengarkan perkataan saya. Baik belum tentu benar. Benar itu absolut dan mutlak. Bapak memang baik, tapi baik belum tentu benar. Ada orang baik, Pak ya. Ketika ada seseorang memberi makan orang atau menyelamatkan orang yang sedang kesusahan, itu kan baik, Pak. Tapi ketika Bapak menyelamatkan penjahat masuk ke rumah Bapak, itu tidak benar. Memang baik tapi tidak benar. Artinya saya memuji Bapak, mengatakan Bapak baik, Bapak tidak menghujat, Bapak tidak tantrum, Bapak berusaha untuk bicara dengan cara baik-baik, saya anggap Bapak baik. Tapi yang namanya baik belum tentu benar. Benar itu, Pak, dalam ilmu pengetahuan ya, Pak, sedikit saya kasih Bapak sedikit informasi. Kebetulan saya adalah mahasiswi yang baru saja wisuda, tentu saya masih fresh ilmunya, bahwa dalam teori kebenaran yang disebut dengan kebenaran itu adalah apa-apa yang distatementkan yang konsisten dengan kenyataan. Nah, Bapak tadi sudah mengatakan di hadapan kami, mungkin saya bantu, bisa jadi Bapak masih bisa diperbaiki cara berpikirnya. Yang namanya Tuhan itu, Pak, dia adalah entitas yang kekal. Artinya tidak pernah mati. Bapak tadi mengatakan bahwa Tuhan Bapak pernah mati. Di sini Bapak sudah menyalahi aturan secara etimologi definisi Tuhan. Kalau entitas Tuhan itu bisa mati, maka dia tidak bisa dikatakan Tuhan lagi. Karena salah satu syarat Tuhan dikatakan Tuhan, dia itu abadi atau tidak pernah mati. Tapi ya sudah, tidak apa-apa, mungkin ilmu Bapak baru cukup di situ. Bapak naik terus sini dan Bapak belajar terus, jangan sombong, jangan angkuh terhadap ilmu pengetahuan. Bapak belajar lagi, renungkan baik-baik.
apa betul Bapak punya Tuhan, Tuhannya itu pernah mati? Oh ya, tadi sedikit juga saya mau pengumuman juga Ustadz Yusuf, karena Ustadz Yusuf membicarakan masalah YouTube tadi. Teman-teman, saya juga alhamdulillah ya punya YouTube, dan saya juga punya program namanya program Mesiah.org, di mana YouTube saya ini ada AdSense-nya, dan sedikit dari YouTube ini atau sebagian sampai saya nanti sudah punya apa sendiri ya, maksudnya ada yang menafkahi ya, karena saya sekarang cari hidup sendiri, masih saya pakai sedikit buat kehidupan untuk kuliah juga. Tapi saya punya program Mesiah yang disupport juga oleh beberapa kontributor, di mana program Mesiah ini memberikan kebutuhan kepada para apologet, diantaranya ada tunjangan wifi, ada juga di situ biaya pendidikan para apologet seperti bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris dan bahasa Ibrani. Nah, jadi teman-teman benar yang dikatakan Ustadz Yusuf PI itu, ketika kita merelay dan kita mendapatkan AdSense, kalau bisa ada kontribusinya buat umat. Ya, itu juga yang melandaskan saya membuat program Mesiah, supaya YouTube saya ini uangnya tidak saya makan sendiri. Nah, alhamdulillah kemarin 12 akun pembuka komal yang kita berikan tunjangan wifi, alhamdulillah tersalurkan. Dan teman-teman semua, terima kasih atas supportnya yang telah bersama dengan Mesiah. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, lanjut Pak Putra. Mungkin Ustadz Yusuf ada yang menyampaikan ke Pak Putra. Saya apresiasi Bapak ini. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan lagi. Tapi kalau nggak ada, saya akan gantikan Bapak dengan Kristen yang antri di bawah, gitu. Ya, saya mohon pamit dulu. Saya Baik, silakan nanti naik kembali ya Pak Putra Geovanio ya. Selamat malam dan semoga Anda mendapat hidayah dari Allah ya. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah ya Pak. Belajar terus ya Pak. Oke, Semangat belajar ya. terus Pak, semangat. Oke, selamat malam Pak.